1 Petrus pasal 5, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jadi kita bisa lihat di sini judul dari perikop pertama di 1 Petrus pasal 5 adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Yang digembalakan di sini adalah domba dan ada kawanan, artinya lebih dari satu. Kawanan itu ada 2, 3, 4 dan bahkan bisa lebih banyak lagi ya. Nah, domba yang di sini dikatakan adalah kawanan domba Allah. Nah, siapakah kawanan domba Allah? Adalah umat manusia, umatnya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Petrus menasihatkan kepada para penatua, dan Petrus juga menginkludkan, memasukkan dirinya sebagai penatua di situ. Dia katakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua. Jadi Petrus mengatakan, saya juga adalah penatua di antara kamu. Nah, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Petrus melihat bagaimana Kristus menderita. Petrus melihat bagaimana perjalanan hidup Yesus dan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dan dia mengatakan di situ dengan berani, aku adalah saksi penderitaan Kristus. Nah, ada hal-hal dalam hidup kita yang kita harus berani berdiri, menyatakan kebenaran. Berani berkata, aku yang melihat, aku melihat kejadian itu terjadi. Nah, Petrus melihat kan, dia ngikutin Yesus waktu dia ditangkap di Getsemani, terus dibawa untuk disalibkan, dia ngikutin semua. Dan dia berani berkata, sekarang aku adalah saksi penderitaan Kristus. Kita tahu sebelumnya Petrus penakut. Dia takut mengakui bahwa dia adalah salah satu di antara murid-murid Tuhan Yesus yang sering bersama dengan dia. 3 kali dia ditanya, dia nggak ngaku, bahkan dia sampai nyumpah-nyumpah dia nggak kenal Yesus. Tetapi dia bisa diubahkan. Jadi jangan kita berkecil hati kalau sudah pernah mungkin seperti Petrus. Kita malu mengaku, kita malu bersaksi. Kita takut kalau jangan sampai nanti kita disisihkan dari pergaulan karena kita mengaku bahwa saya percaya Yesus, saya mau menghidupi perintah-perintah Yesus. Nah, itu kadang yang membuat kita nggak berani karena ketakutan-ketakutan. Takut mungkin dikeluarin dari pekerjaan, takut tidak diajak sama teman-teman yang lain. Tetapi di sini kita belajar bagaimana Petrus yang sebelumnya ketakutan-ketakutannya sampai dia 3 kali menyangkali Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, dia menjadi pribadi yang berani. Dia menjadi pribadi yang tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, ini kita bisa teladani dari Petrus bahwa tidak ada yang tidak bisa diubahkan Tuhan dalam hidup kita. Dari yang penakut, dari yang ceplos-ceplos, dari yang gak bisa menahan diri, Petrus diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kali ini Petrus ngajak, menasehatkan kepada para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, di sini saya lanjut dulu dengan dia mengaku saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia mengamini, dia menjadi bagian dalam penderitaan Kristus, bahkan mengajak untuk ikut menderita bersama Kristus. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21, dia sudah mengatakan di situ, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia mengajak yang lain, memberitahu yang lain bahwa untuk menderitalah kamu dipanggil.
Tetapi nggak stop menderita di sana, nggak stop cuma mengikuti jejak Yesus yang menderita, dan menderita. Tetapi di sini katakan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi jangan takut ngikut Yesus. Kalau Petrus ngajakin, kamu dipanggil untuk menderita, jangan bilang, ya saya nggak usah ngikut Yesus deh, ternyata menderita saja ikut Yesus. Saya mau ikut yang saya bisa bahagia selama-lamanya, saya bahagia di bumi dan di surga. Nggak ada yang seperti itu. Untuk bisa ngikut Yesus, untuk bisa merasakan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, ada bagian-bagian penderitaan yang kita perlu lewati. Tapi penderitaannya itu adalah penderitaan daging. Daging kita yang menderita. Tetapi saat daging kita menderita, roh kita semakin kuat, roh kita semakin sehat. Karena kita bisa menyangkali keinginan daging kita, kemauan amarah yang ada di hati kita yang meledak-ledak. Tapi karena kita punya pikiran Kristus, kita bisa tahan amarah kita, dan kita malah memberkati orang yang sebenarnya kita mau keluarin, semburkan itu kemarahan. Semua karena bantuan dan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau kita mau ngikutin, kalau kita mau taati apa yang diajarkan kepada kita. Nah, di bagian inilah saat kita menderita daging kita, saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti nantinya kita juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakannya. Itu diamini oleh Petrus dan dia bagikan kepada para penatua pada zamannya Petrus. Tetapi hari ini kita juga mendapat nasihat ini. Mari kita terima nasihatnya bahwa saya menderita karena ikut Kristus, tetapi penderitaan itu ada juga kemuliaan yang akan mengikutinya. Menderita bersama Yesus, tetapi kemuliaan bersama-sama dengan Yesus juga akan kita alami. Jangan takut ngikut Yesus. Ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Ikut Yesus itu selalu ada pertolongannya. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kita pasti bisa menanggungnya. Janjinya ya dan amin. Kita sanggup untuk menanggung semua penderitaan badani yang nantinya kemuliaan Tuhan pun akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayat 2, jadi gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Setiap kita pasti ada kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan. Siapakah kawanan domba itu? Mungkin anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita, atau yang gembala, memang jemaat yang dipercayakan, atau orang-orang yang Tuhan percayakan bekerja sama kita. Jadi ini yang menjadi gembala, domba-domba yang Allah percayakan kepada kita. Bagaimana kita menggembalakan anak-anak kita dengan kasih, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kalau kita sebagai orang tua, ya Tuhan percayakan beberapa anak kepada kita. Kita bilang, ya saya gembalakan baik-baik ini anak, saya besarkan dengan baik, supaya nanti di masa tuaku saya ada jaminan. Ada yang bisa ngurus saya kalau saya tua. Itu artinya kita mencari keuntungan saat kita menggembalakan. Kita melayani anak-anak kita, kita membesarkan mereka. Jangan supaya nanti kalau saya tua ada yang urus saya. Pasti. Itu saat kita melakukan dengan setulus hati, kita murni memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gak mungkin lah apa yang kita tanam itu gak akan kita tuai. Apa yang kita tabur gak akan kita tuai. Tetapi kalau kita kerjakan dengan tidak tulus, kita cuma nunggu upahnya nanti, bisa saja nanti akan kecewa. Karena kok ternyata ya, saya udah besarkan anak-anakku gini, ternyata besar-besar jadi maling kundang. Ada kan cerita seperti itu, ada maling kundang ya, cerita maling kundang. Jadi ternyata di sini Petrus ngajar, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Menggembalakan, memberikan nasihat-nasihat, masukan yang baik untuk para pekerja. Bukan karena supaya kita diuntungkan, tetapi karena kita mengasihi para pekerja. Kalau yang jadi bos ya, yang jadi pemimpin, ada pekerja-pekerja di rumah, jangan nasihatin supaya untungnya ke kita.
Iya, jangan lambat ya, kerjakan yang terbaik pekerjaan. Kalau mereka lakukan untuk kebaikan mereka, pasti sudah untung ke perusahaan nantinya. Tapi jangan cuma nasehatin supaya perusahaan untung, kasihan mereka. Dipaksa, diforsir bekerja supaya untung perusahaan, tapi nggak perhatikan bagaimana jam-jam kerja mereka terlalu diforsir, ditambah-tambahkan tanpa diberikan bonus, tanpa diberikan tambahan-tambahan gaji. Nah, saat kita dengan sukarela menggembalakan orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita, maka pasti Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberi kemampuan, dan apa yang kita butuhkan di sana tanpa kita cari itu akan datang sendiri. Jadi ini kerelaan hati, tidak cari keuntungan sendiri, artinya kan gak mementingkan diri sendiri. Kembali kepada firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 17, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana terdapat kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, saat kita sukarela, gak ada iri, gak ada mementingkan diri sendiri, perbuatan jahat nggak akan muncul di dalam pekerjaan kita. Anak-anak buah nggak akan mencuri, nggak akan membuat yang tidak baik, karena mereka akan mengasihi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya menggembalakan dengan sukarela dan dengan penuh kasih, inilah yang diajarkan oleh Petrus. Nah, kita bisa lihat kenapa ini ya, Petrus menasihatkan tentang menggembalakan kawanan domba Allah. Kita ingat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali, dan pernah menjumpai murid-muridnya yang sudah kembali ke pekerjaan sebelumnya. Petrus kembali menjadi nelayan saat Yesus sudah meninggal, sudah mati. Mereka kembali, dia balik untuk mencari ikan, dan ternyata teman-temannya yang lain ikut-ikutan juga, ikut-ikut kembali untuk mencari ikan. Nah, di sanalah Tuhan Yesus datang temui di tepi danau Tiberias. Tuhan Yesus datang pagi-pagi, dia nyalakan api, dan Petrus bersama dengan rekan-rekannya yang lain sudah pulang dari mencari ikan. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus 3 kali, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata, "Aku mengasihi engkau." Setiap kali dia mengatakan demikian, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya percaya dari pesan Yesus inilah yang membuat Petrus menuliskan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini tentang gembalakanlah kawanan domba Allah. Kalau mau baca kisah yang full dari Tuhan Yesus yang menyatakan kepada Simon untuk menggembalakan domba-dombanya, bisa baca di Yohanes 21 ayat yang ke-15. Saya coba bacakan sedikit di situ ya. Temanya gembalakanlah domba-dombaku, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus melanjutkan pesan Yesus ini di dalam suratnya yang dia tulis, dia nasihatkan kepada para penatua, "Gembalakanlah kawanan domba Allah." Petrus dipulihkan dari 3 kali dia nyangkal Yesus. 3 kali nyangkal Yesus, pasti malu sekali mau ketemu Yesus lagi saat itu ya. Tetapi dia beranikan dirinya, dia lompat turun dari perahu waktu Yohanes berkata, "Itu Tuhan Yesus, itu guru." Dia langsung pakai bajunya, dia lompat ke air, dia berenang mendahului rekan-rekannya yang lain. Bisa baca di ayat sebelumnya dari Yohanes 21 itu,
Ada kisahnya yang luar biasa dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 nantinya. Jadi Petrus tidak tinggal sembunyi karena sudah bersalah kepada gurunya. Tetapi dia memberanikan dirinya, dia tanggalkan malunya, dan dia berlari mendekati Yesus. Dan Yesus tahu kesungguhan hati Petrus untuk berbalik. Sehingga 3 kali ditanya, 3 kali dia sangkal Yesus. 3 kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah yang mungkin sudah kita lakukan yang menyangkal Yesus, mempermalukan Yesus, atau apapun yang sudah pernah kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus datang melalui Petrus untuk memberitahu bahwa ada kasih daripada Tuhan Yesus yang mengampuni kita saat kita mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus berbicara kepada dia itu karena Petrus yang datang mendekat kepada Yesus. Kalau Petrus sok-sok jaga image, nggak mau mendekat Yesus karena takut, karena malu, ya nggak akan ada pembicaraan seperti yang kita baca tadi di Yohanes 21. Tetapi Petrus datang mendekat. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Petrus datang mendekat kepada Yesus, dan Yesus mengampuni. 3 kali dia menolak dia, 3 kali dia menyangkalin dia, dan di sanalah Petrus bangkit kembali dan diubahkan menjadi pribadi yang berani, pribadi yang akhirnya bahkan berani untuk berkata-kata, berkhotbah di hadapan lebih dari 3.000 orang saat keturunan Roh Kudus. Karena dia dikasihi, karena dia diampuni. Tuhan Yesus pun gak langsung labrak Petrus saat turun dari air ya, waktu dia sudah berenang mendekati Yesus. Dia gak langsung bilang, Petrus, kamu tuh udah 3 kali nyangkalin aku. Kan udah tak bilangin, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus kasih makan dulu, enak-enak ya, dibakarin dulu, diminta itu ikan yang mereka dapat, ada roti. Sesudah makan baru dia berbicara kepada Petrus. Yesus memberi pengajaran kepada kita untuk mengajar, memberi tahu dengan waktu yang tepat. Enggak dikasarin seperti itu. Dia sayang-sayang dulu Petrus, dikasih makan dulu, terus diajar dengan cara yang baik, enggak dimarah-marahin seperti itu. Dan itu yang membuat hati Petrus luluh. Dia nangis ya waktu ketiga kalinya Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam hidup kita mungkin ada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Kita ambil teladan dari Yesus. Terimalah orang yang mau datang mendekat kepada kita untuk minta maaf, kalau betul-betul dengan sungguh hati, karena mungkin mereka seperti Petrus yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi salah satu gembala dari domba-domba yang dia bawa di dalam hidup kita. Ya, kita lanjut. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini ada warning dari Petrus. Jangan mencari keuntungan ya, tadi jangan mau mencari keuntungan, tapi pengabdian diri. Jangan di sini berbuat seolah-olah mau memerintah. Ya kan dia anak buah saya bisa perintah sama saya. Dia masih tidur jam 3 subuh, saya bangunkan dia. Bangun, urut saya butuh dimasaj. Ataukah kasihan dia lagi mungkin telepon sama anaknya yang lagi sakit. Cepat, saya butuh ini. Jadi kita butuh kasih juga untuk orang-orang yang kita layani, yang kita gembalakan, seperti yang Tuhan inspirasikan kepada Petrus di sini. Jadi jangan seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Nah, yang dipercayakan itu kan tadi, apakah anak-anak kita, apakah orang-orang yang bekerja kepada kita, apakah jemaat yang dipercayakan kepada kita, siapapun yang Tuhan percayakan. Kawanan domba seberapa itu, 1, 2 atau 3 seperti Daud kan, kawanan kecil atau kawanan besar, jangan seolah-olah mau memerintah atas mereka, tetapi hendaklah di sini kamu menjadi teladan. Ada keteladanan yang perlu kita lakukan, dilakukan oleh orang-orang yang menggembalakan bagi kawanan domba itu.
Keteladanan sangat penting. Bukan cuma memerintah, bukan cuma mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi berikanlah keteladanan supaya orang bisa ditransformasi, diubahkan melalui keteladanan gembalanya. Gembala dalam arti 1 Petrus 5 ini bukan cuma gembala di gereja ya, bukan cuma pendeta. Saya udah kasih tadi tentang mungkin orang tua jadi gembala buat anak-anaknya, atau bos menjadi gembala buat pekerjanya. Nah, jadilah teladan. Kalau mau bilang sama anak-anak jujur, sementara orang tua sendiri nggak jujur, orang tua sendiri yang bohong-bohong. Mama mereka di telepon bohong, anak dengar kalau mama ngajar jujur, tapi saya dengar kok mama bohong di telepon waktu telepon sama temannya. Itu bukan jadi teladan. Saya udah pernah berbagi dulu ya bagaimana saya sangat pembohong dulu. Saya pernah kerja dulu jadi cleaning service waktu saya baru-baru datang di Swiss. Dan saya malu kalau orang tahu saya jadi cleaning service. Jadi kalau saya pergi kerja, saya udah minta sama suami atau anak saya, kalau ada yang telepon temanku, jangan bilang kalau saya pergi kerja. Karena saya malu. Ada banyak hal dalam hidup yang kita mau tutup-tutupi ya. Kita mau yang baik-baik aja ditahu orang lain, tapi yang tidak baik kita tutup-tutupin. Bukan artinya mari sebarkan di seluruh dunia keburukan kita, enggak seperti itu. Tetapi ini bagian keteladanan yang bisa diajarkan. Gimana kalau saya ajar anak saya nantinya atau pasangan saya untuk jujur? Kalau mereka juga bilang, kan mama bilang kalau pergi kerja jangan bilang pergi kerja, bilang aja mungkin bikin yang lain. Itu kan saya yang bukan keteladanan yang baik yang saya berikan kepada mereka. Jadi supaya kita bisa menjadi teladan yang baik buat kawanan domba yang Allah percayakan kepada kita, kita perlu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita perlu menjadi pelaku firman dari hari ke hari, supaya keteladanan itu yang terimpartasi. Keteladanan itu yang ditularkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Keteladanan mungkin dalam hal keramahan, keteladanan dalam hal sukacita, keteladanan dalam hal kemurahan hati, dalam hal kejujuran, dalam hal kedisiplinan. Ada banyak hal yang bisa berbicara tentang keteladanan. Dan mari kita belajar, karena untuk menjadi hidup yang diteladani perlu kita latih diri kita. Kita perlu minta terus tuntunan dari Roh Kudus supaya keteladanan seperti Yesus yang akan kita hidupi dari hari ke hari. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saat kita mengerjakan tugas sebagai gembala yang menggembalakan kawanan domba Allah sesuai dengan kehendaknya, dengan tidak terpaksa, dengan sukarela, mencari keuntungan domba-domba yang digembalakan, bukan keuntungan kita, tidak asal merintah saja, dan kita memberi keteladanan hidup yang baik untuk mereka, maka upahnya akan kita dapat dari Gembala yang agung. Saat dia datang, dia akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Berarti ada mahkota yang bisa layu ya. Nah, mahkota yang bisa layu adalah mahkota duniawi, mahkota yang bisa hilang, mahkota yang cuman mungkin 1-2 tahun kita pegang atau 5 tahun. Contoh sekarang lagi Piala Dunia ya, ada Piala Dunia, nah nanti setiap 5 tahun ya kalau saya nggak salah, itu akan pindah lagi. Nah, mahkotanya 5 tahun dipegang, tetapi kalau tahun kelimanya nanti ada Piala Dunia lagi dan orang lain lagi, negara lainnya lagi yang menang ya, mahkotanya akan pindah lagi ke orang lain. Tetapi mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang mau menggembalakan dengan benar kawanan domba Allah dalam hidupnya, akan mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, artinya segar terus, akan ada sampai selama-lamanya. Ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ini pengajaran untuk orang muda supaya tunduk kepada orang-orang tua. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, begitu banyaknya anak muda yang berontak kepada orang tua, yang gak hormat lagi kepada orang tua.
Nah, mari kita belajar untuk terus menggembalakan orang-orang muda yang ada dalam hidup kita, untuk belajar tunduk kepada orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu semua jadi orang tua kah, orang muda kah, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jangan karena kita lebih tua, kita sok-sokan memerintah, kita sok bos sama orang yang lebih muda. Kita mau dihormati, kita cuman mau dilayani, tetapi jadilah hamba. Kita yang layani juga anak-anak, gak apa-apa. Kita layani mereka, kita menghormati mereka, maka ini kita melakukan perintah Tuhan. Nah, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu lebih dari sombong ya. Congkak yang tinggi, meninggikan dirinya. Dia yang merasa benar terus. Dia yang merasa pintar daripada orang lain. Dia yang merasa gak ada yang kalahkan dia. Itu orang yang congkak, yang merasa dia di atas segala-galanya. Nah, Tuhan menentang orang-orang demikian. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Sepintar-pintarnya saudara, sekaya-kayanya, secantik-cantiknya, setinggi-tingginya jabatan yang Tuhan percayakan, jangan menjadi congkak, jangan menjadi sombong, tetapi teruslah hidup rendah hati. Karena ternyata firman Tuhan berkata, Dia mengasihani orang yang rendah hati. Siapapun orangnya, kalau dia rendah hati, Tuhan mengasihaninya. Bukan karena kita pintar dan karena kita punya jabatan tinggi Tuhan mengasihani kita. Tuhan mengasihani apapun jabatan kita, apapun kehidupan kita saat kita rendah hati. Tuhan melihat kedalaman hati, Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan mata. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saat kita terus berani merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya kita merendahkan diri di dalam perjalanan hidup kita. Enggak selalu kita dia yang bos, tetapi kita juga mau melayani orang-orang di bawah kita. Bisa ngambilkan teh juga untuk mereka. Kasihan itu karyawan, setiap hari dia yang bawakan teh, enggak apa-apa, satu hari datang bikinkan teh dan bawakan kepada karyawannya. Ini pasti akan menyentuh hati. Pelayanan yang bisa menyentuh hati mereka. Nah, di sini Tuhan yang akan tinggikan pada waktunya. Bukan karena kita membawakan teh atau kopi kepada karyawan kita dan kita sudah menjadi rendah, kita sudah menjadi di bawah dari mereka. Justru pengajaran Yesus, semakin kita yang besar, yang mau menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi hamba bagi orang lain. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ada berapa banyak kekhawatiran saudara hari ini? Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Jangan cuma satu kekhawatiran diserahkan, yang dua khawatirnya, tiga khawatirnya disimpan-simpan dulu. Saya nggak usah bilang deh, malu kalau saya bilang kekhawatiranku. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan semua, bongkar semua. Saya khawatir tentang rumah tanggaku, saya khawatir tentang pekerjaanku, saya khawatir tentang anak-anakku, saya khawatir tentang pelayananku. Serahkan semua. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, serahkanlah kepada Dia. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kita. Ia yang memelihara kita dari semua perkara-perkara kehidupan kita. Jangan kalau khawatir diserahkan segalanya kepada orang. Telepon teman-teman yang supaya mereka bisa tahu bahwa saya lagi khawatir. Nggak salah, karena ada juga orang-orang tertentu yang Tuhan bawa dalam hidup kita yang kita bisa percaya untuk menceritakan kekhawatiran kita. Kita berdoa bareng karena kita percaya melalui orang tersebut diberi kekuatan baru. Nah, itu salah satu cara menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Dan Ia yang memelihara kita. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Ada kata sadar, berarti bisa kita tidak sadar. Nah, diajak oleh Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Perlu kita sadar dan kita berjaga-jaga. Jangan cuma sadar tetapi ya nggak apa-apa deh, buka terus pintu setiap hari. Nah, kalau kita sadar bahwa pencuri bisa masuk kalau kita buka pintu, kita akan berjaga-jaga dengan nutup pintu sebelum pergi tidur. Atau kita tutup semua jendela kita supaya tidak ada jalan untuk pencuri masuk ke rumah. Nah, seperti inilah yang Petrus mau mengajarkan, bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, lawan bukan kawan, bukan teman. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjalan keliling itu kan putar-putar-putar, nggak stop. Keliling-keliling terus. Dia mengaum-ngaum seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang juga yang tidak dapat ditelannya. Siapa orang yang tidak dapat ditelan? Orang yang sadar dan orang yang berjaga-jaga. Mari kita jadi orang yang sadar dan berjaga-jaga, supaya kita sadar iblis itu mengaum-ngaum mau menelan saya dengan cara apa? Datang kompor-komporin dengan cerita-cerita yang menyakitkan hati. Datang kompor-komporin dengan masalah-masalah di dalam hidup, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita marah sama Tuhan. Tetapi saat kita sadar, kita berjaga-jaga, kita tahu bahwa kita tidak bisa tertipu karena Dia adalah penipu. Dia adalah bapa segala penipu. Nah, siapa yang mau ditipu? Orang yang menyerahkan diri ditipu. Nah, tapi saat kita sadar, kita berjaga-jaga, Dia tidak bisa menelan kita. Karena kita sudah tahu bahwa itu hanyalah tipuan-tipuan. Jadi dalam hidup, kalau ada yang coba untuk menjatuhkan iman kita, tetap percaya bahwa saya tidak bisa ditelan oleh tipuan-tipuan seperti ini. Terus berpikiran seperti Kristus, supaya segala panah api, segala auman-auman yang dicoba untuk menelan kita, yang menjatuhkan kita, tidak akan berhasil. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata cara supaya kita tidak ditelan oleh si musuh, si lawan kita, adalah tadi sadar dan berjaga-jaga serta melawan dia dengan iman yang teguh. Nah, kalau iman kita sudah tidak teguh, kita akan nyerah dan kita akan ditelannya. Kita sudah berjuang, saya percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk pekerjaan saya, tetapi sudah menunggu belum datang-datang juga. Itu auman dari si lawan semakin kencang, maka kita bisa menyerah. Tetapi saat setiap kali aumannya datang, lihat tuh, udah lama kamu masukkan lamaran belum kerja-kerja juga. Lihat tuh, suamimu belum berubah-ubah juga. Lihat tuh, katanya di janji Tuhan dikasih pasangan. Kapan tuh, udah bertahun-tahun kamu tunggu belum datang. Auman-auman bisa datang seperti itu. Tapi saat kita berdiri dengan iman yang teguh, kita bisa patahkan semua panah api yang daripada dia. Kita percaya ya, waktunya Tuhan yang terbaik. Sudah dijanji, sudah bertahun-tahun belum, saya tetap percaya janji Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk saya. Nah, iman itu yang akan mematahkan semua panah api dari si iblis, semua auman-aumannya yang mencoba untuk menelan kita. Ayat yang ke-9 tadi, ini juga bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kadang kita bilang, saya yang paling menderita seluruh dunia. Penderitaanku yang paling berat daripada semua. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Memiliki iman yang teguh itu daging menderita. Daging menderita kemarin udah dibagikan juga oleh Petrus di 1 Petrus 4 bahwa kita menderita sebagai orang Kristen. Nah, jangan pikir cuma kita sendiri yang menderita. Saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saat kita tidak melihat diri kita sendiri satu-satunya seluruh dunia yang menderita, kita
lihat bahwa bukan saya sendirian. Kita saling menopang, saling menguatkan, dan kita percaya bahwa lewat kesatuan, lewat saling memperhatikan, penderitaan-penderitaan bisa kita tanggung. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Allah, dialah sumber segala kasih karunia. Dia yang memanggil kita dalam Kristus Yesus. Jadi saat dia panggil kita, ada penderitaan daging di sana, tapi ada kemuliaan yang kekal juga nantinya. Dia yang akan memperlengkapi kita. Apa yang kita butuhkan, dia yang melengkapi. Dia yang teguhkan kita. Dia kuatkan kita. Dia kokohkan kita. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi akan ada akhir dari penderitaan itu. Nggak akan selama-lamanya. Selalu ada waktu, limit time daripada Tuhan. Coba deh kita lihat, kadang kita pikir ya nggak bisa lah saya bangkit lagi, sudah begini keadaan. Tuhan pakai cara untuk membalikkan keadaan sehingga kita bisa melihat lagi harapan di dalam hidup kita. Saat terus melihat bahwa dia sumber segala kasih karunia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, maka kita akan kuat berdiri, iman teguh untuk menjalani setiap penderitaan badani, penderitaan daging yang kita alami, dan kita akan semakin tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang bisa mengendalikan diri, pribadi yang imannya teguh tak tergoncangkan. Salam, ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jadi ini Petrus sampaikan salam melalui Silwanus. Silwanus itu nama lainnya Silas. Nah, dia sampaikan salamnya karena dia percaya. Dia bilang di sini, Silwanus itu yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai. Dalam hidup ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk kita percayai, bisa kita pakai dia sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang yang kita butuhkan. Nah, di sana Petrus memberikan kepercayaannya kepada Silwanus, Silas. Dia menulis singkat di sini untuk menasehati dan meyakinkan bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, supaya semuanya berdiri dengan teguh di dalam iman. Demikian juga yang datang pada kita hari ini, kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Petrus dapat memberikan pengajaran, kita terima nasihat-nasihatnya untuk diri kita sendiri hari ini, supaya kita semakin diperlengkapi, kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan di dalam iman, di dalam mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita, di tempat dimanapun Tuhan bawa kita, di pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan. Semuanya saat kita kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.